Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, kita berjumpa kembali dalam perkuliahan analisis real. Walaupun perkuliahan hari ini dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga pandemi corona ini segera berlalu dan keadaan kembali normal. Nah, kalau keadaan seperti ini, kita baru menyadari bahwa ternyata perkuliahan yang katanya membosankan itu juga terkadang dirindukan. Bagaimana suasana kelas, bagaimana asik ngobrol di dalam kelas, bagaimana tidak memperhatikan dosen, dan lain sebagainya. Karena orang yang bisa menikmati nikmat itu ya pada saat dia diberi nikmat. Misalnya ketika orang sehat, biasanya orang baru bisa merasakan nikmat sehat ketika dia sakit. Jarang orang yang merasakan nikmat sehat ketika dia sehat. Ya, semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan usahakan jangan pergi kemana-mana kalau tidak dalam keadaan yang benar-benar perlu. Ya, tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja untuk perkuliahannya. Kita review kembali dalam perkuliahan terakhir. Kalau saya tidak salah ingat, saya telah memberikan oleh-oleh ya. Di sana ada satu teorema terkait dengan teorema 1.6. Ya, nanti silakan indeks ini disesuaikan ya. Ini saya sudah berusaha menyesuaikan indeks dari teorema ini. Saya sudah sesuaikan dengan apa yang sudah Anda tulis. Mungkin nanti kalau Anda membaca dalam beberapa referensi, indeks ini juga nanti mungkin berbeda antara referensi satu dengan referensi yang lain. Ya, nanti silahkan menyesuaikan saja. Yang penting esensi atau isi dari konsep itu nanti dapat diterima dengan baik. Nanti silahkan di sela-sela perkuliahan bisa Anda gunakan grupnya untuk bertanya. Nanti insya Allah kalau memungkinkan ya nanti saya jawab, ya kalau tidak nanti insya Allah saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Untuk teknis perkuliahan analisa real ini ya nanti kita evaluasi lagi. Kalau misalnya ada masukan nanti untuk gimana baiknya, nanti ya silahkan boleh dan memberikan masukan, boleh nanti. Ya, kita seperti yang berulang kali saya sampaikan, kita pelan-pelan saja dulu, kita menyesuaikan atau menata pola pikir kita sehingga kita terbiasa dengan nalar yang runtut, nalar yang teratur, analogi yang bagus, pembuktian yang runtut dan bagus juga nanti. Seperti yang saya sampaikan berulang kali juga, jangan sampai kita terjebak dalam pembuktian yang kasuistis ya nanti. Pembuktian yang dengan melibatkan angka saja ya. Jangan sampai nanti. Ya, kita kembali ke sini, nanti kita pelan-pelan kita berikan penjelasannya. Silahkan kalau yang sudah sempat mengerjakan ya nanti bisa disimak. Boleh nanti disampaikan kalau misalnya ada hal yang berbeda, nanti bisa didiskusikan lewat grup. Jadi kita kembali ke teoremanya, teorema 1.6 di sana masih berkaitan dengan bilangan real ya nanti. Karena ini juga kan analisis real. Di teorema 1.6 itu di sana dinyatakan bahwa jika diberikan suatu bilangan yang berbeda A, B, C itu anggota bilangan real nanti sedemikian hingga sifat yang pertama atau teorema pertama ini mengatakan bahwa jika A itu tidak sama dengan 0, maka A pangkat negatif 1 itu tidak sama dengan 0.
atau 1/A itu tidak sama dengan 0. Dan A pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi, itu hasilnya A. Atau dalam artian 1/A dipangkatkan negatif 1 hasilnya A. Yang kedua, jika diberikan di sana A dikalikan B, maka sama dengan A dikalikan C. A dikalikan B sama dengan A kali C. Maka akibatnya apa? Akibatnya jika A tidak sama dengan 0, dengan syarat ini A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan C, maka A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan C. Ini sebenarnya hampir mirip. Nanti silakan pembuktiannya dilihat di dalam hukum pencoretan. Silahkan teorema berapa kemarin itu silahkan dibuka saja di hukum pencoretan misalnya. Kemudian yang ketiga, jika A dikalikan B sama dengan 0, itu mengakibatkan salah satu dari kondisi ini nanti. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kalau suatu bilangan, dua bilangan yang dikalikan hasilnya 0, pasti itu salah satunya 0. Syarat cukupnya salah satunya pasti 0. Sehingga jelas bahwa ketika pernyataan tersebut bernilai benar. Yang menjadi permasalahan, bagaimana buktinya? Bagaimana kita bisa membuktikannya? Tadi diberikan ABC anggota bilangan real, ya pembuktiannya ABC ini adalah semua bilangan real. Jadi ketika kita ambil sembarang bilangan real, maka teorema ini terpenuhi. Tadi sempat saya sampaikan, jangan sampai kita terjebak hanya pada kasuistis saja. Pembuktian dengan angka sampai misalnya di sini A, B yang kita bilang real, kemudian Anda ambil A1, B2, C3 misalnya. Misalnya di sini menjadi misalnya ini A-nya 2 ya, misalnya A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. 2 dikali 3, kalau B-nya sama dengan C, misalnya B-nya 3, C-nya 3, 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita kembali ke sini lagi sambil saya ingatkan, pembuktian itu ada beberapa cara ya. Kalau ini kita ambil misalnya dengan cara pengandaian, bisa dengan cara pengandaian, dengan induksi matematika, pembuktian langsung, atau berdasarkan definisi teorema yang sebelumnya sudah kita buktikan, seperti itu juga boleh. Sekarang kita lihat yang teorema 1.6.1 ini, ya, kita buktikan dengan pengandaian. Di sana diketahuinya A tidak boleh sama dengan 0. Kita ingin membuktikan bahwa A pangkat negatif 1 itu tidak sama dengan 0. Kita ingin membuktikan ini, A pangkat negatif 1 tidak sama dengan 0. Maka karena ini kita pilih pembuktiannya dengan cara pengandaian, apa yang ingin kita buktikan ini kita andaikan sebaliknya. Ya, kita andaikan sebaliknya, dengan konsekuensi kita tunjukkan bahwa pengandaian tersebut salah. Jadi tadi kita ambil pengandaiannya bahwa A pangkat negatif 1 itu sama dengan 0. Karena yang ingin kita buktikan tadi apa? A pangkat negatif 1 tidak sama dengan 0. Pengandaian sebaliknya, A pangkat negatif 1 sama dengan 0. Ya, dengan demikian kita harus tunjukkan bahwa pengandaian A pangkat negatif 1 sama dengan 0 adalah salah. Kalau ini salah, jelas bahwa nanti ini terbukti. Yang benar adalah A pangkat negatif 1 itu tidak sama dengan 0. Kita lihat akibat dari pengandaiannya itu seperti apa.
Pengandaian dari A pangkat negatif 1 sama dengan 0, berarti bisa kita tuliskan A pangkat negatif 1 sama dengan 0. Kita aplikasikan, kita ingin mengaplikasikan sifat dari eksistensi elemen inverse dalam perkalian atau dalam kita beri indeks M4 ya kemarin, silahkan nanti disesuaikan M4. Nah, kita ingin mengaplikasikan sifat eksistensi terhadap elemen inverse. Nah, sehingga A pangkat negatif 1 dikalikan A, kalau ini dikalikan A, ini juga dikalikan A. Sehingga di sini berdasarkan sifat komutatif bisa kita peroleh A dikalikan A pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat dikalikan 0. 1 sama dengan A dikalikan 0. Perlu dipahami bahwa berdasarkan ini tadi eksistensi elemen inverse dalam perkalian, A dikalikan A pangkat negatif 1 itu adalah 1. Sedangkan berdasarkan akibat dari pengandaian tadi, akibatnya adalah A dikalikan 0 itu 1 ini tadi. A dikalikan 0 hasilnya 1. Sehingga apa? A dikalikan A pangkat negatif 1 sama dengan A dikalikan 0. Karena apa kok A dikalikan 0? Berdasarkan sifat M4 ini kan harusnya 1. 1 berdasarkan pengandaian A dikalikan 0. Padahal dalam teorema sebelumnya A dikalikan 0 itu sama dengan 0. Ya, berdasarkan pengandaian tadi A pangkat negatif 1 sama dengan 0, ya berakibat karena 0 ini ya kita ganti dengan ini kan pengandaiannya tadi A pangkat negatif 1. Akibatnya apa? 0 ini karena akibat dari pengandaian tadi ya, kita ganti dengan A dikali A pangkat negatif 1 sama dengan 0. Ya, bisa Anda lihat di sana sifat dari eksistensi elemen inverse dalam perkalian A dikalikan A pangkat negatif 1 sama dengan 1 dengan akibat dari pengandaian tadi bagaimana? Ya, terjadi apa? Terjadi kontradiksi. Di sini terjadi kontradiksi. Sehingga kalau terjadi kontradiksi, pengandaian dari A pangkat negatif 1 sama dengan 0 salah. Kalau begitu yang benar yang mana? A pangkat negatif 1 tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi berdasarkan sifat dari eksistensi elemen inverse di dalam perkalian dan berdasarkan teorema sebelumnya dikalikan B sama dengan 1, ini pembuktian selanjutnya ya tadi ya untuk yang A pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi eksistensi elemen inverse dengan teorema sebelumnya B sama dengan negatif 1, maka bentuk eksistensi elemen inverse ini sebagai A-nya kan di sini A pangkat min 1 min 1. Karena apa? Karena A pangkat min 1 ini tadi siapa? Berdasarkan teorema sebelumnya B. Sekali lagi A pangkat min 1 ini berdasarkan teorema sebelumnya dia sebagai siapa? Sebagai B. Ya, kalau ini sebagai B, ini sebagai B, berarti yang A siapa? Yang A adalah A pangkat negatif 1 pangkat negatif 1 atau A pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi negatif 1 sama dengan A. Nah, ini sekaligus membuktikan dua kondisi ini tadi. A pangkat negatif 1 tidak sama dengan 0 dan A pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 1 itu hasilnya A kembali. Jadi nanti silakan kalau penjelasan saya terlalu cepat bisa Anda pause nanti. Tapi kalau penjelasan saya terlalu lambat ya bisa Anda skip saja. Kondisional saja. Itu ya untuk option yang pembuktian yang pertama nanti bisa Anda pahami kembali.